Halo, selamat malam semua. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang isi Excel kita ya. Jadi RAB jembatannya itu ada apa aja di dalamnya. Nah, sekarang untuk mengisi RAB tersebut, ini ada gambar yang akan jadi study case kita ke depannya. Ini kita akan menghitung jembatan namanya Weis Kampung atau jembatan Fajar Baru. Nah, jembatan ini itu udah beneran dibangun. Jadi nanti aku akan kasih video berisi tampilannya ya, jembatan kita tuh kayak apa. Nah, untuk bisa mendefine daftar pekerjaan yang harus kita taruh di RAB itu apa aja. Jangan lupa juga, kemarin kita udah ada RKS-nya ya. Nah, teman-teman bisa dilihat dulu RKS. RKS itu dia kayak ngasih ini ya, spesifikasi terus bagaimana pekerjaan galian, beton, dan pekerjaan lainnya akan dikerjakan. Nah, setelah itu, setelah kita melihat gambar RKS dan cara pembuatannya atau tampilan si jembatannya, baru kita bisa masukin daftar pekerjaannya. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi jembatan itu kayak gini. Nah, jembatannya itu ada di Lampung. Dia bentuknya eh, terbuat dari baja atasnya, terus samping-sampingnya juga ditutupin sama teras baja. Bawahnya itu piernya atau kolomnya terletak di dalam air sungai itu. Jadi dia konsepnya cara konstruksinya adalah bikin ini ya dulu kayak buletan pipa gitu ya. Dia masuk ke dalam terus baru airnya dikeluarkan. Nah, setelah airnya udah dikeluarin baru kita bisa masukin coran beton beserta dengan si tulangannya gitu. Oke, kita ngedefine dulu nih apa aja pekerjaan yang akan kita buat dari awal nih dari uraian pekerjaan. Ini masuk ke sini sambil lihat gambarnya. Nah, jadi di divisi pertama sama seperti gedung ya, pasti harus dimulai dari pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapannya ini kita breakdown lagi. Dia kan pasti ada pembersihan lokasi. Teman-teman kalau mau kasih pendapat pekerjaannya apa aja boleh ya. Ini ada pekerjaan persiapan, terus pekerjaan apalagi kira-kira pembersihan ya, lokasi, terus ada bikin pengukuran ya, staking out. Kemarin kan kita lihat di video cara bikin jembatan pasti harus ada surveyornya ya. Jadi ini pengukuran, staking out. Terus lanjut ke pekerjaan direksi kit atau kayak kemarin tuh bedding gitu ya. Terus apalagi kira-kira di pekerjaan persiapan untuk jembatan. Terus di sini pasti ada pekerjaan tanahnya galian, terus timbunan ya. Di sini dia ada backfill. Nih backfill, habis digali dia diuruk. Terus lanjut ke pekerjaan paling bawah nih. Nah, di pondasinya itu dia nggak ada agregat ya. Jadi langsung nih ke lin konkrit. Ini kita taruh di sini.
Clean concrete. Kak, 125 bilangnya. Terus ini kita delete di aspalnya. Apakah kita lihat di, nah dia pakai apa nih untuk lantainya? Hmm, oh pakainya ini nih, laston, lapis, aus, AC, WC. Jadi pakai aspal juga ya. Lapis rasa perikat, aspal konkrit, AC, WC. Oke, ini udah benar. Terus kita lanjut lagi ke pekerjaan strukturnya. Jadi ini bacanya gini ya. Divisi satu tuh yang ini, terus divisi pekerjaan tanah ini, kayak gitu. Agak membingungkan nggak? Atau kita mau ubah aja? Kita reorder kali ya, biar nggak bingung. Gini nggak? Hmm. Atau kita tadi aja, karena jumlahnya di sini. Udah kayak gini aja. Terus, ini aspalnya udah benar. Lanjut ke struktur. Divisi strukturnya, itu kan ada struktur bawah sama struktur atas ya. Kita breakdown. Jadi struktur bawah dulu. Nah, di bawah itu ada apa aja? Ada pondasinya. Jadi yang kita masukin ke bawah, struktur yang bawah adalah struktur yang ini nih. Semua struktur ini. Yang atas itu mulai dari si bajanya. Jadi struktur bawahnya paling bawah itu ada apa? Bore pile ya. Bore pile 11 meter. Terus di atasnya bore pile ada pondasinya. Nah, atau masuknya dia dia langsung ke ini ya, abutmen. Jadi masuk ke abutmen. Habis abutmen ada apa lagi? Ada tiernya ya. Nah, ini si tiernya. Jadi kalau abutmen yang kiri kanan paling ujung-ujung, terus lanjut ke tiernya. Nah, tiernya. Ini ada pier. Salah. Ini tulangannya. Ini pier. Terus sama-sama meter kubik ya. Apalagi kira-kira yang pakai konkrit di struktur bawah. D ya, struktur bawahnya. Terus lanjut ke atas. Atasnya ada plat lantai. Nah, sebelum masuk ke plat lantai, taruh dulu nih baja-bajanya, baja tulangan buat si abutmen sama buat si pier. Karena kalau bore pile biasanya kan precast ya. Ini dia bore pile-nya tuh precast kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Kalau dia nggak ada detail penulangan untuk bore pile, biasanya dia langsung pakai ini precast. Kalau ada berarti cornya in situ. Oh, ini ada nih. Berarti dia pakainya in situ. Bore pile. Eh, berarti ini baja. Eh, baja tulangan bore pile. Terus baja tulangan abutmen sama baja tulangan untuk si pirnya.
Baru pengadaan struktur jembatan rangka baja. Nah, ini kan kita udah masuk ke atas nih. Berarti kita taruh lagi di sini divisi struktur atas. Struktur atas. Di struktur atas ada jembatan rangka bajanya, terus pemasangan, pengangkutan, pengadaan tiang pancang. Pengadaan tiang pancang baja. Ini kita nggak pakai ya. Kita berarti sesuaikan lagi. Ini kita pakainya plat lantainya adalah plat baja gelombang. Terus ini apa ini pakainya? Beton bertulang, plat lantai. Nah, ini kan rangka bajanya. Terus dia si plat lantainya tuh pakai baja juga ya. H 450 kali 400. Berarti kita taruh lagi di sini. Pemasangan rangka baja jembatan baja. Terus, nah kalau yang ini jembatan pemasangan plat lantai rangka baja. Oke, terus ada lagi nggak kira-kira? Ini trasnya udah. Hmm, bautnya ya, baut-bautnya masuk ke kesambungan, sambungan tras, rangka baja. Nah, jadi ini masuknya ke sambungan semua. Terus apa lagi kira-kira untuk struktur atasnya? Hmm. Terus lanjut pekerjaan struktur atas udah, struktur bawah. Oke, berarti sekarang kita masuk ke pekerjaan pelengkapnya ya, atau kayak pekerjaan arsiteknya gitu kalau di gedung. Menurut kalian ada apa aja nih pekerjaan pelengkapnya? Ini ya, ada rel pengamannya ya dia. Kalau kita lihat di YouTube-nya, tuh dia pasti di samping-sampingnya ada pengaman ya, nggak langsung ke si trasnya. Jadi di sini kita masukin rel pengaman, terus ada pengecetan permukaan betonnya. Tadi kan beton kita pakai expose ya buat lantainya nih. Nah, oh sorry dia pakainya aspal ya. Nah kalau udah di aspal, berarti nggak perlu dicat lagi. Paling buat marka jalan aja. Pengecetan trotoarnya. Marka jalan. Terus pengecetan baja-bajanya. Kan tadi bajanya warna putih semua tuh. Nah berarti harus dicat kan.
pembersihan lokasi pasca konstruksi. Nah, terus ada apa lagi? Hmm, tadi di bawah tuh dia ada ini ya. Nah, ini tuh ada pasangan batu belah ya. Ini tuh buat di dekat si abutmennya ya. Jadi sebelum masuk jembatan, nah di sini nih dipasangin itu tuh tadi. Di sini nih. Kalau nggak salah sekecil ini aja sih di bagian ini. Biasanya kalau masuk jembatan pasti ada ini ya dulu ya, kayak pembatasnya gitu. Nah, ini nih. Planningnya pekerjaan, planning. Jadi dia cuma 3 meter aja nih. Terus apalagi guys kira-kira harus ada ini ya, eh penerangan. Kalau malam kan pasti gelap tuh. Jadi kita harus masang lampu. Drainase bener udah. Apalagi kira-kira udah ya. Hmm, 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 hmm. Oke, kalau nggak ada lagi, kita bisa langsung lanjut ke perhitungannya. Kita rapihkan dulu. Oh, nanti jadi rapiin ya. Ini kan udah ininya semua ya. Masuk. Kita langsung aja bikinnya di BQ ya, perkalian-perkaliannya. Atau mau bikin baru lagi? Bikin baru aja deh biar nggak bingung ya. Nggak ada kan ya? Oh, ada di sini bikinnya. Nah, di sini nih. Jembatan. Nah, panjang kali lebar kali ini. Tapi ini kayak nggak sama. Bentar ya guys, kita samakan dulu. Hmm, biar gampang bikinnya. Oke, ini bikin jadi volume satuan. Nah, ini kita hapus dulu deh. Panjang, dari lebar, kali tinggi, kali buah gitu aja ya. Hmm, minus. Hmm, oke, gini aja. Kalau kira-kira ada pekerjaan yang belum ditaruh di sini bisa ditambahin ya guys. Kira-kira apa pekerjaannya? Ada yang udah baca RKS?
Oke, ini volumenya kita hapus aja. Hmm. Kita mulai dari pekerjaan persiapan ya. Biasanya pekerjaan persiapannya kita lamsam, nah, tapi nanti kita breakdown berdasarkan harganya. Nah, contohnya kayak ini. Ini tuh persiapannya pakai alat apa aja. Nah, itu masuknya ke pekerjaan persiapan. Tadi coba kita lihat ini hasil rekam 1:12. Nah, di sini itu breakdownnya ada di 1441. Pekerjaan persiapan. Nah, breakdownnya kayak gini. Jadi ada mobilisasi alatnya, terus persiapan. Nah, contohnya kayak gini. Si komponen pekerjaan persiapan itu dia masuknya adalah mobilisasi dan demobilisasi alat. Ini adalah alat-alat yang akan kita pakai untuk membuat si jembatannya. Ada hydraulic excavator, motor grader. Nah, kalau misalkan ini alat-alat yang nggak sesuai, nanti bisa ditambahin atau dikurangin gitu ya, sesuai sama kebutuhan kita. Terus di sini ternyata udah ada pekerjaan pembuatan papan proyek sama pembuatan baraknya. Jadi di BK tadi kita take out aja nih direksi kit sama bedeng karena dia udah masuk ke pekerjaan persiapan. Terus pembuatan papan proyek juga papan proyek nggak ada, kita langsung ke pembersihan lokasi aja. Persiapan pembersihan lokasi pengukuran. Oke. Nah, ini biasanya satu lamsam gitu ya. Pembersihan lokasi bisa pakai lamsam atau kita bisa lihat lagi nih lokasi yang kita bersihin yang tanah itu seluasan berapa. Nah, ini kan tanah yang kita bersihin tuh bagian sini ya berarti kiri dan kanannya. Nih, nah kita lihat nih ada nggak detailnya tampak atas berapa meternya. Atau kita bisa pakai yang tadi tuh yang 3 meter si dinding kecilnya. Nah ini kan berarti eh lebarnya dia 3 meter tuh. 3 kali, ini kenapa RP? Lebarnya 3, terus panjangnya berarti sepanjang bukaan si jembatannya. Kita lihat lagi. Ini ya. Ini kalau tampak atas kayak gini nih. Nah ini nggak kelihatan ya berapa panjangnya nih. Harusnya kan bagian sini. Kita coba ini dulu aja kali ya. Harusnya bagian ini nih yang masuk ke pembersihan. Kita coba kira-kira mungkin 15 kali ya. Kita ambil 15 meter. Ini 15. Ini diubah dulu satuannya biar tidak bingung. Kok tidak mau?
Ups. Kenapa ya dia ngomong? Bentar guys, aku penasaran kenapa ngomong gitu. Ya udah nanti aku ini deh, aku edit dulu ya. Is a text. Nggak bisa. Uh, Number. Ih, kenapa ya? Oh. Hmm. Tadi pekerjaan pembersihannya 15 3 apa? Harusnya bisa. Hmm. Oke, kayak gini aja. Terus pengukuran dan stacking out juga biasanya lamsam. Nanti kita tinggal lihat di breakdown harganya ya. Kita masuk ke pekerjaan galian abis itu. Ini meter segi. Sama dengan ini. Galiannya itu kan berarti dimulai dari sini nih. Jadi dia tuh udah ngasih kedalaman si tanahnya. Nah, karena tanahnya miring kayak gini, biasanya kita tuh ngambilnya kayak, ini kan bentuknya trapesium ya. Berarti kita galinya tuh trapesium gitu. Nah, buat lebih kebayangnya, biasanya tuh kayak ini segini dulu. Terus lanjut lagi nanti bikin bolongannya segini. Jadi kayak setengah-setengah. Itu kan cara galiannya ya. Nah, karena kita ngitung galian fullnya aja, berarti kita nggak usah mikirin gimana cara dia ngegali. Ya kita mikirinnya sih ini aja. Berapa meter kubiknya. Tuh. Nah, terus di sini biasanya tuh aku kalau ngitung ini pakai Revit ya. Karena dia bentuknya lumayan tidak beraturan. Dan ini kita nggak bisa tahu kan ini berapa nih sisi miringnya. Karena di sini cuma ngasih tahu ketinggiannya si pirnya, terus sama sisi bawahnya si bore pile. Coba kita lihat ya, bisa nggak? Di sini dia 118, 117, 107. Berarti kan ini kedalamannya ya. Nah, kita bisa pakai ini nih sebenarnya. Ini kedalamannya 101, terus kedalaman di sininya 118. 18 meter kan berarti. 17 ya dari atas sini. Tapi kan dia nggak di atas sini nih galinya. Kita di bawah, agak di bawah. Kita lihat lagi ada nggak yang bisa membantu kita buat ngitung kedalamannya berapa. Hmm, Kalau di ini kan ini dikasih tahu nih kedalaman elevasinya 98742 ya. Ini 95. Nah, biasanya emang kalau ngitung jembatan tuh sulitnya di situ karena kita nggak tahu elevasinya dan nggak ada di gambar. Kalau kayak gini biasanya kita tuh asumsi-asumsi kayak pakai perbandingan kalau panjangnya segini adalah eh, 7 10 ya 10 meter nih 11 meter berarti kalau sepanjang ini berapa kayak gitu pakai perbandingan sebanding. Hmm, dari sini kan ya berarti kita pakai kita coba ini ya pakai perbandingan sebanding. Hmm,
Kalau ini 118, terus dia bore pile-nya 11 meter. Berarti kan ini kan kayak setengahnya ya. Nah, berarti ini bisa jadi segini tuh 5,5 ya. 5,5 terus berarti 118 5,5 jadi berapa tuh? Tingginya kita pakai kalkulator. Kan dia paling bawahnya 107 nih. 107, 118 dikurang 107. 11 meter. 11 meter bagi 2, 5,5. Terus berarti dari ujung ini sampai sini ini adalah 5,5 ya. Hmm, Ini 5,5. Terus dia agak ke bawah lagi nih. Nah, ke bawahnya itu kan si ini ya. Nah, bagian sini. Kita lihat detail pondasi pier-nya. Berapa? Pondasi pier-nya. Nah, nih si pier satunya, dia tinggi pondasinya adalah berapa? 2,5 ya? Hmm, 2,5. Berarti 5,5 tambah 2,5. 8. Sisi kanan, sisi miringnya itu 8 tingginya. Oke, berarti kita udah dapet ini 10,5 terus 8. Ini juga kita asumsiin dia 8 ya. Jadi kayak gini nanti. Nah, kayak gini, kayak gini, gitu. Ini tingginya 8, terus ini 10,5. Nah, panjang dari sini ke sini nih, berapa ya? Kita lihat ke atas coba ya. Bisa lihat dari, oh sini. Kalau ini 5 meter, berarti 1, 2, 3, 4. Sini ya. 4 tambah 2,5. 4, 5, 6, 6,5. Nah, berarti di sini 6,5. Nggak mungkin ya. Ini aja 10,5. Wait, wait. Kita zoom lagi. Hmm, kenapa kok ininya 5 ya? Tapi ini, oh berarti dia gambarnya tidak sesuai sama skalanya. Karena kan ini dia 5 meter ya. Jarak per trasnya 5 meter. Terus sedangkan ini tuh dia 10. Nah, ini 10. Benar, benar, benar. Nah, ini kita ambil yang ini kan tadi. Terus sama ini 5, 10, 20, 25 ya. 25. Berarti di sini 25. 25. Ini tadi 8. Terus ini 10,5. Berarti di sini galiannya itu ada galian buat pier 1, pier 2, pier 3, sampai seterusnya. Hmm. Ini kita kasih keterangan dulu deh. Keterangan. Pier 1. Nah, si pier satunya trapesium dari 10,5825. 10,58, tingginya 8 ya. Terus ini 25. Totalnya berarti setengah 0,5 kali alas, alasnya 25 ya.
kali, tunggu, sisi tingginya setengah kali tinggi. Tingginya 8 kali sisi miringnya. Hmm, Coba kita bikin ini. Kan 10,5. Hmm, Gini ya. Setengah, base-nya itu 25 tambah 10,5. 25, 10,5. 25 tambah 10,5. Ini total galiannya berarti 142 meter kubik. Itu buat yang si file satu. Kita lihat lagi ke file 2. Caranya juga kayak gitu, tak kayak sama kayak tadi. 3, 4. Nah, Pak sampai file 5. Ini buat ini ya, buat tugas aja. Kalian coba galiannya masukin peer 2, peer 3. Pakai asumsi aja kayak tadi. Kalau misalkan nggak ketemu ini berapa, tarik ke atas. Nah, kayak gitu ya. Ini kan udah dapet nih elevasinya 98. Berarti tingginya udah nggak usah ngira-ngira lagi. 98 dikurang 87,42 ya. 87,62. Berarti nanti dapat ketinggiannya si galiannya ini berapa. Tuh. Sama rumusnya pakai trapesium juga. Oke. Untuk buat si galian pier-nya. Ada yang mau ditanyain galian pier-nya? Ini sampai pier ke 1, 2, 3, 4, 5. Terus abutmennya jangan lupa. Abutmennya juga harus dikasih galian ya. Karena kan dia di bawah nih. Hmm. Terus abutmen kiri. Tuh. Sisi yang warna hitam-hitam ini berarti dia yang harus digali. Oke. Nah, sehabis digali, dia ditimbun lagi. Nah, ini timbunan nih, backfillnya. Kan ngegalinya buat si ini doang ya, pondasi. Nah, ini juga. Terus masukin tanah lagi. Tuh. Terus lanjut ke lin konkretnya. Lin konkret itu kan berarti dia di bawahnya seluruh struktur yang pakai beton. Nah, dia ada di pier sama di abutmennya. Nih, jadi kita breakdown lagi si lin konkretnya. Hmm, Ada di pier 1, pier 2 sampai abutmen kanan kiri. Nah, mulai dari abutmen kiri ya. Si abutmen kirinya itu panjangnya berapa nih? LC-nya dia bilang tebalnya cuma 10 cm. Berarti kita taruh ketebalannya 0,1. Terus, ini semua dalam meter ya. Hmm. Terus dia lihat
atasnya, tampak atas si abutmennya, tampak depannya kayak gini. Tapi nggak dikasih tahu berapa panjangnya ya. Wait. Oh ini ada 9, lebarnya 9. Terus sisi ke sampingnya, di sampingnya berapa nih? 9. Nah, potongan C ini. Mm, 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 mm. 11,5 ya sisi ini ya. Jadi kita butuh tahu ini, terus ketebalannya tadi udah, terus sama ini 9. Ini 9. Terus sisinya sampingnya berapa ya? Yang ke arah sananya tuh. Hmm, Yang ini ya. Kita lihat di ini kelihatan enggak? Hmm, 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 hmm. Oh, adanya di bawah kayaknya deh. Nah, bagian ini ya. Ini 11,5 sama 9. Oh ya, 11,5 9. Berarti ini 11,5 gitu. Itu buat yang kanan. Dia masing-masing kanan kirinya beda-beda ya. Hmm, kalau yang kiri, oh sama kanan kiri. Terus lihat lagi, kalau yang pier satu dia 10,5. Hmm, 10,5. Terus pier, salah ini satu ya. Pier 2 berapa nih? 21 sama 15. Pier 3 karena dia bebannya beda-beda, makanya ininya beda-beda ya guys, penampangnya juga. 21 15. Pier 4 24 17. Terus pier 5 20 14. Nah, kalau nggak salah tadi lin konkretnya semua ketebalannya sama ya, 0,1. Nih, LC-nya 10 cm, pier 4, pier 5 10 cm semua. Oke, berarti ini 0,1. Kayak gini. Terus kita tinggal perkaliin aja untuk dapetin si alin konkretnya ya. Hmm. Nah, itu udah buat si lin konkretnya. Terus kita lanjut ke pekerjaan aspalnya, lapisan resap dan aspal konkret. Nah, kalau misalkan resapan, lapisan resapan, biasanya dia pakai meter persegi. Jadi cuma luasannya aja. Nah, luasannya kan berarti di sepanjang jalannya ya. Nah, kita lihat jalannya. Nah, ini si atas jembatan. Nggak kelihatan di panjangnya ya. Nah, di sini. Nih, jadi ini dia tuh 7 meter ya. Nah, 7 meter nih.
7 meter, terus dikalikan sama bentangnya si jembatannya. Nah, 7 dikali panjang bentang jembatannya, kita lihat di paling atas. Nah, ini. Nah, ini kan BJB maksudnya ini ya, bentang jembatan baja. Jadi bentangnya itu satu bentang dia 30 meter. Bentang jembatan. Hmm, kita bisa pakai ini aja nih yang 50 29, berarti 50 29 kali 1 2 3 4 5 6 301 301,74. Kita sini 301,74. Kalau si aspal konkretnya berarti sama dia pakai luasan tapi dia dikasih ketebalannya. Ketebalan si aspalnya berapa? Kita lihat apakah ada ketebalannya di sini. Oh nih, dia bilang 40 milimeter. Berarti 0,04. 0,04 ya. Tuh. Terus lanjut totalannya berarti ini tinggal dikaliin. Ini juga. Hmm. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan totalannya. Hmm. Terus kita masuk ke bore pile. Kita lihat bore pile-nya. Nah, ini kan bore pile kita 11 ya. Nih, 11 meter. Berarti dikalikan sama luasan si ini lingkarannya. Luas lingkaran tuh PR kuadrat ya. Berarti ini 11-nya, ini kan minus ya. 0,8 terus tingginya 11. Nah, banyaknya ini minus ya, salah. Hmm, hmm, hmm. Ini biar tidak bingung kita freeze dulu ya, view freeze. Nah, kayak gini kan jadinya tidak bingung. Hmm. Banyaknya per peer ya, per abutmen juga. Ada yang bisa bantuin? Banyaknya berapa di kolom chat? Abutmen kiri, borpilenya berapa? Kanan, peer 1, peer 2, peer 3. Hmm, 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 hmm. Kita stop share dulu bentar ya.